Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Di kesempatan video kali ini ada masalah tentang kelistrikan ya di motor Vario 150 atau 125 yang LED generasi pertama, atau maaf ya, di pinggir jalan jadi suara agak berisik, LED all ya. Jadi kasusnya di sini ECU-nya itu jebol ya. Nah, jadi ECU jebol itu penyebabnya apa saja dan ciri-cirinya seperti apa, kita bisa memvonis kalau ECU ini jebol ya. Nah, jadi saya mau sedikit cerita dulu menurut keterangan dari pemilik motor ya. Jadi motor ini awalnya itu sering sekring yang 10 ampere itu putus ya. Nah, jadi kita lihat di bawah di sini. Ini udah memang saya lepas semua bodinya. Nah, jadi sekring yang di sebelah sini. Nah, ini sekringnya udah beda ya. Harusnya ini 10 ampere, di sini 25 ampere. Tapi ini datang ke sini memang kondisinya seperti ini. Sekring yang di sini sudah dicabut dan min akinya sudah dicabut juga ya. Jadi dia bawa ke sini itu di step. Ini sebelumnya sudah ditangani dulu di tempat lain, cuman dia bawa ke sini. Nah, jadi awalnya itu sering putus, kemudian sudah diganti ya. Kita tidak tahu digantinya apa, memang diganti yang sesuai atau yang ini ya, seperti ini yang 15 ampere 15 ampere nih ya, dinaikkan. Kalau warna biru ini 15 ampere, harusnya ini kan 10 ampere. Atau ada di jumper ya, biasanya kadang ada juga yang di jumper pakai serabut ya. Sebenarnya itu tidak masalah untuk sementara ya, untuk sementara, tapi jumpernya itu jangan, serabutnya jangan yang kasar ya. Kalau bisa yang halus, yang tipis, dan itu pun hanya dipakai satu helai ya, jangan di double 2 atau double 3 ya. Kalau di double 2 atau double 3 itu biasanya sama halnya dengan kita mengganti sekring yang lebih besar dari anjuran pabriknya ya. Nah, untuk efeknya nanti sekringnya tidak putus, yang rusak itu biasanya nanti kebakar ke kabel ataupun langsung merusak ke perangkat elektronik lainnya ya, karena ada yang seharusnya kalau sekring sudah putus itu cepat-cepat dibawa ke bengkel ya untuk diperiksa di mana terjadi masalah ya. Kan kalau sekring itu memang fungsinya itu sebagai pendeteksi awal ya. Jadi kalau ada masalah di kelistrikan, dia akan memutus jalur arus yang menuju ke tempat yang konslet ya. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya menemukan apa ya, punya motor sendiri, kemudian sekringnya sering putus, nah itu jangan dipaksa untuk mengganti dengan sekring yang lebih besar ya. Sebaiknya segera dibawa ke bengkel yang teman-teman sekira percaya untuk menangani, untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Nah, kalau dibiar berlarut-larut ya seperti ini, hasilnya ECU jadi jebol. Nah, untuk ciri-ciri ECU jebol itu banyak ya. Ada yang ECU-nya itu tidak panas, dingin, tapi dia tidak bisa hidup. Ada juga yang hidup tapi tidak bisa starter kelistrikannya, dan ada juga yang mati total ya. Nah, ini untuk kasus kali ini mati total karena di bagian ECU-nya ini sudah gosong ya. Nah, ini kalau kita lihat di bagian belakangnya ini sudah hangus di bagian sininya, dan ini waktu saya lepas juga di bagian tutupnya ini sudah ada bisulnya ya. Nah, ini sudah ada yang bisul yang besar di sini, dan ya sesuai keterangan dari pemiliknya, katanya pas motor ini mati tidak mau hidup, itu ada kayak bau terbakar di bagian area dada dan area belakang ya. Jadi kayak ada yang konslet. Nah, jadi untuk pengecekannya kalau ECU ini jebol,
kita cek dulu caranya untuk soket yang paling bawah ini. Yang dua ada soket 3 pin, ini dari spool jalan, kemudian ini dari aki ya, plus dan min aki. Ini kita cabut untuk pengecekan di bagian bawah sini ya. Nah sebelumnya ini mau saya pasang dulu min akinya, jadi saya mau tes dulu kondisi awalnya seperti apa, sampai kita memvonis benar-benar ECU ini yang sudah jebol. Nah, jadi ini untuk aki sudah kita pasang untuk bagian min aki ya, jadi sudah kita pasang. Maaf ya, jadi saya bolak-balik seperti ini karena pegang kamera sendiri, ini pakai tripod. Ini posisi kunci kontak tidak terpasang ya, jadi tidak kita pasang kunci kontak, dan aki min dan plus kita pasang. Yang ini tercabut untuk soket yang besar di bawah ya. Nah ini ntar ada soket satu lagi belum saya pasang. Nah untuk soket ini kita pasang dulu semuanya. Nah, jadi soket yang putih ini kita pasang dulu, kemudian soket yang hitam yang dua ini kita lepas ya. Nah, oke teman-teman, jadi untuk pengecekan awal kunci kotak dalam kondisi off, kita gunakan tes pen DC. Yang satu lagi ini kita kasih ke ground ya, bisa ke rangka atau ke min aki. Dari sini saya ambil di min aki. Kemudian nanti untuk di bagian sini ya, di bagian sini tidak boleh ada arus sama sekali ya. Kita cek. Nah ini tidak ada arus, tidak ada arus, tidak ada arus. Nah yang 5 pin ini ya, ini yang pin 2, pin 3. Nah ini tidak ada arus ya. Nah kemudian nanti kita coba kunci kotak on dulu. Saya ambil dulu kunci kotaknya. Nah ya, ini untuk kunci kotak sudah terpasang ya, tapi ini screennya belum kita posisikan. Nah ini mau saya pindah dulu karena belum ada screen 25 ampere. Jadi kita kembalikan aja yang 25 ampere, yang 15 ampere ini ke 25 ya. Nanti kita carikan yang 25 ampernya. Nah kalau yang ini yang 25 ampere kita kasih di bawahnya itu tidak masalah. Tapi kalau untuk jangka panjang itu tidak boleh ya, nanti yang ada sering putus ya. Jadi harus kita cari sesuai dengan screennya itu yang 25 ampere. Dan nih kita kasih screen 10 ampere ya. Ini untuk boxnya, box aki di situ. Harusnya kan itu ada box, ada petunjuknya ya. Tapi motor ini datang sini tanpa ada box akinya ya. Mungkin tertinggal di situ atau memang tidak ada ya, kita tidak tahu ya. Jadi ini kita tes lagi ya. Tadi saya tes itu screen belum terpasang, jadi saya mau coba tes lagi. Nah ini padahal kunci kontak off ya, ini kunci kontak saya cabut nih. Kunci kontak off, ini yang paling sudut sebelah kiri itu kan soket ini ya. Nah warna hijau ini harusnya ground kan. Nah tapi di sini sudah ada arus ya, arus standby ya. Arusnya ini tidak boleh. Yang kedua ini juga tidak boleh. Arus yang ini
harusnya itu datangnya dari sini ya. Nah, dari aki ini dari setelah relay ya, ada relay 5 kaki. Nah, harusnya setelah kunci kontak on baru di sini keluar arus ya. Kalau di sini kan belum. Nah, di sini sudah langsung ada arus nih. Padahal kunci kontak dalam keadaan apa ya? Dalam keadaan off ya. Nah, harusnya ini tidak boleh ada arus ya, seharusnya. Nanti di sini sudah kita pastikan konslet. Kemudian ini juga, ini harusnya kan dari spool ya, dari spool yang arus AC, tapi di sini sudah ada arus ya. Nah, harusnya di sini ini tidak boleh ada arus sama sekali ya. Nah, oke, berarti dipastikan ini jebol ya. Kalau kita pasang ini soketnya, yang ada nanti screennya malah putus lagi dan juga kabel bisa hangus ya. Jadi ini apa ya, ECU-nya sedang dicarikan oleh pemiliknya, mau entah dicarikan yang bekas atau dibelikan yang baru. Jadi kita tunggu barangnya. Sambil kita tunggu barangnya, saya mau cek kabel-kabel yang lain yang menyebabkan ECU ini konslet ya. Jadi kita harus cek dulu, pasti ada penyebabnya, screen itu sering putus ya. Jadi nanti saya tunjukkan kalau teman-teman yang saya lihat mencurigakan ya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini di bagian bawah screen ini kita lihat nih ada kabel yang hangus ya. Nah, ini bagian kabel hangus ya, mungkin karena screennya itu sering putus, kemudian diganti dengan yang ampere lebih besar. Jadi larinya hangus ke bagian ini ya, ke bagian kabelnya. Nanti ini kita perbaiki dulu, kita perbaiki. Sekarang kita ke bagian area belakang ya. Jadi di bagian area belakang juga kita lihat sini banyak kabel ya, bisa jadi karena ada pasang variasi yang menyebabkan konslet, itu juga bisa jadi. Nah, nanti ini kita coba lepas dulu. Setelah ECU-nya datang, nanti mau saya lepas dulu yang variasi ini. Jadi kita biarkan dulu semuanya standar, baru kalau sudah oke, sudah aman, nanti kita cek untuk yang variasi ini apakah menyebabkan konslet atau tidak ya. Jadi kita cek. Kemudian di sini juga sudah pasang alarm juga ya, GPS, dan kabel-kabelnya seperti ini. Jadi mau kita cek dulu bagian-bagian kabel yang rusak. Nah, biasanya juga di sini juga bisa pengaruh ya. Nah, ini sudah pernah diganti ya, mungkin putus sebelumnya, dan solasinya ini teman-teman lihat ada kabel yang terkelupas seperti ini. Nah, ini yang hitam putih ini kan arus plus setelah kunci kontak ya. Nah, ini mungkin karena pakai solasi seperti ini dan kabelnya juga kurang bagus ya. Ini bisa jadi ini yang menyebabkan kena ke rangka ke sini, karena di sini ada box filter ya, jadi bisa kejepit atau gimana ya. Harusnya ini dibungkus ya, dibungkus lagi dengan selongsong seperti ini ya. Nah, selongsong kabel ya. Nah, ini mungkin kita rapikan, kita bersihkan dulu semuanya. Dan juga biasanya di bawah sini ya. Nah, ini di bawah, di area bawah ini juga kadang yang menyebabkan itu dengan ground. Nah, di sini untuk bagian solasinya mudah-mudahan kelihatan. Nah, untuk bagian solasinya itu di sini itu sudah melupas ya. Nah, ini bentar ya, agak susah saya ambilnya. Nah, itu ya, di bagian sini juga sudah terkelupas. Ini kalau saya lihat di sini juga ada kabel yang sudah kulitnya itu terkelupas ya. Jadi intinya untuk semua jalur kabel ini kita cek, kita bongkar. Nanti ini juga saya lepas, kita bongkar, kita pastikan semua kabel-kabel itu tidak ada lagi yang kulitnya terkelupas dan nyentuh dengan rangka ya, kecuali kalau kabel hijau itu memang groundnya ya. Pokoknya kabel-kabel yang mengeluarkan arus plus itu tidak boleh mengenai rangka besi sama sekali ya. Oke, jadi mungkin untuk kita pembahasan masalah
ECU rusak, pengecekannya seperti itu ya. Jadi ECU dalam keadaan kondisi kontak off. Kondisi kontak off. Kalau kita lepas ini, kita lepas soket yang dua besar, soket 2 pin dan soket 3 pin itu, di bagian soket ECU-nya ini lawannya itu tidak boleh ada keluar arus sama sekali ya. Intinya seperti itu. Kalau jika kita cek ternyata ada arus, nah berarti menandakan bahwa ECU itu sudah konslet ya. Nanti kalau untuk perbandingannya mungkin setelah ECU yang baru datang akan saya tunjukkan ya. Nah, jadi ini mau saya rapi-rapikan dulu, mau saya selesaikan dulu kabel-kabelnya sambil menunggu ECU-nya itu datang ya. Oke. Jadi untuk kabel yang di bagian area box sekring ini ya, sampai ke soket ECU ini sudah saya lepas, dan kabel-kabel mana yang sudah gosong ini sudah kita perbaiki dan sudah kita bungkus lagi ya. Nah, jadi seperti ini sudah selesai dibungkus. Nah, nanti ini mau saya bersihkan karena di dalam ini banyak bekas pasir yang sudah nempel. Nanti kita cuci dulu, kita bersihkan, baru nanti dipasang lagi ya ke sini. Dan ini juga rencana mau saya bersihkan juga bagian boxnya. Jadi ya pokoknya nanti kita bersihkan. Ini saya sambil menunggu kunci kontaknya ya. Maksud bukan kunci kontak. Maksudnya sambil nunggu ECU-nya datang ya, karena ECU-nya kalau di showroom itu inden. Jadi kita dapat di sebuah marketplace yang memang jual-jual ECU original ya. Nah, jadi nanti sambil kita nunggu ini semua kabel, pokoknya intinya saya bersihkan sampai ke belakang, saya cek semua. Nah, jadi seperti itu, nanti akan saya perlihatkan lagi hasil setelah semuanya kita perbaiki ya. Iya. A few moments later. Oke, jadi ini sudah selesai ya. Saya bersihkan semua kabel-kabelnya, sudah kita cuci juga ya, karena kita sesuai permintaan dari konsumen, pengen sekalian dibersihkan dan dirapikan, dan juga
ada sedikit karat juga kita bersihkan, kita amplas, kita cat ya. Sebenarnya kalau itu sih di luar konteks ya, di luar konteks perapian dari kabelnya. Cuman karena sekalian sudah dibongkar, sekalian cek, jadi kita kerjakan sesuai request ya. Nah, jadi sekarang ECU-nya sudah datang, kita beli online, nanti kita unboxing. Nah, di sini untuk perkabelan saya buat dulu standar seperti bawaan pabriknya. Sementara yang aksesoris saya lepas-lepas dulu semuanya. Nanti kita cek lagi aksesoris yang mau dipasang itu apakah terbawa konslet atau tidak. Nanti kita cek jika ada yang konslet, jadi tidak kita pasang ya. Saya sudah konfirmasi juga sama pemiliknya kalau seandainya ada aksesoris yang konslet itu tidak kita pasang ya. Jadi di sini juga sudah saya tambahkan. Nah, ini jalur baru. Ini nanti kita kasih screen untuk nanti lampu variasi ya. Jadi lampu variasi nanti kita buat jalur terpisah yang tidak masuk lagi ke kunci kontak ya. Jadi kunci kontak ini hanya sebagai tigrelnya aja nanti arusnya. Sementara arus utamanya tetap kita buatkan di jalur baru ya. Dan juga untuk di bagian belakang karena mau pasang banyak lampu ya. Ada lampu dari plat nomor, kemudian lampu ini running seperti running text. Ini juga nanti ada lampu kolong juga. Nah, itu lampu bawaannya ini tidak kita pakai, tidak kita jumper di lampu bawaannya maksud saya ya. Jadi kita buat jalur terpisah yang saklarnya di sini sudah saya buatkan ya. Jadi untuk keamanan ya memang kita harus buatkan jalur baru dengan relay ya. Nah, ini untuk relaynya sudah saya siapkan, nanti kita pasang di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita unboxing dulu untuk paketnya, dan nanti ini mau saya pasang dulu dudukan akinya ya. Ini nanti kita pasang, dan akinya kita screennya ini kita balikkan ke standarnya lagi untuk posisinya itu yang 25 ampere di sebelah sini, sebelah kiri saya yang paling atas dekat relay kaki 4 ini ya. Kemudian 10 ampere yang baris sebelah kiri, dan sebelah kanan juga 10 ampere yang 3 buah ini ya. Nah, jadi itu untuk standarnya. Ini mau saya pasang-pasang dulu, habis itu baru kita unboxing. Nanti baru kita pasang ECU barunya di sini ya. Kelanjutannya kita untuk ECU-nya ini sudah datang. Nah, ini ketemunya kita carinya di online ya. Kalau di showroom itu inden bisa lebih dari 2 atau 3 bulan ya. Sementara motor ini nantinya sama pemiliknya dipakai harian ya. Jadi kita carikan di online yang orisinil ya. Jadi di sini juga sekalian saya unboxing paketnya ya. Ini belum saya bongkar. Sekalian juga nanti untuk bukti ke penjualnya kalau part yang dikirimnya itu sesuai yang kita minta ya. Jadi kita sudah minta, sudah tanyakan ke penjualnya apakah produknya ori HM, dan dia bilang ori, dan dikirim juga bukti dia pembelian di gudang HM-nya ya. Nah, untuk kode partnya sendiri kebetulan Vario yang ini yang ISS ya. Jadi teman-teman mau beli ECU itu harus dibaca dulu kode partnya ya. Nah, di sini tertulis K60A B11 ya. Nah, jadi teman-teman harus samakan yang di depannya ini. Nah, ECU ini kan sudah jebol ya. Ini sudah hangus gosong belakangnya. Kalau kita buka di sini ini sudah meleduk ya. Nah, kalau istilahnya, dan ini juga sudah sangat bau gosong ya. Nah, nanti ini kita cek, kita bandingkan dengan yang baru ini menggunakan multi tester. Nanti kita cek di bagian pin-pinnya ini ya, apakah ECU-nya yang rusak gimana kondisinya kalau kita cek, dan yang baru gimana. Oke, sekarang saya mau buka dulu untuk yang ECU yang kita beli ini.
Oke ya, jadi sekarang mau saya pasang ECU-nya di sini di motornya. Nah, tapi sebelumnya saya mau terangkan lagi ya untuk ECU asli, ciri-cirinya. Nah, kita lihat di sini untuk secara fisik itu sama ya, mereknya juga sama, ada Sindengen ya, Sindengen. Kemudian di sini di bagian apa ya, nah di bagian sini ada titik. Nah di sini juga dikasih titik putih di bagian sini ya, ada titik putih. Nah ini titik putih, dan untuk ini ECU-nya yang ini juga ada titik putihnya ya. Ini saya lepas dulu untuk besi platnya. Ini mau saya cuci dulu nanti ya, saya bersihkan aja lah sekalian ini. Kemudian di sini di belakang ya ada kode yang ditulis warna oranye ya. Nah untuk yang ECU baru juga ada kodenya CU22D sama CU22D nya, cuman kode produksi di bawahnya beda ya. Ini N4.4, ini N5.9 072F. Kemudian di bagian mana lagi ya, nah di bagian sini depan ini ada kode, ada kodenya yang kayak diketok ya, timbul ya di dalam ya. Kemudian di sini juga ada ya, ada kodenya. Nah ini kodenya, ya seperti itu. Kemudian ini tinggal kita pasang dulu. Saya mau pasang lagi di baut-bautnya ini, nanti baru kita colok-colok ya. Ini mau saya bersihkan dulu yang sisa-sisa kebakar kemarin, ini mau saya bersihkan dulu ya. Oke sobat speed, jadi ini ECU-nya sudah saya pasang ya. Nah karena saya rekamnya sendiri, jadi tidak ada yang pegang kamera. Ya intinya soketnya teman-teman pasang seperti semula, seperti ini. Kemudian yang soket besar di bawah juga dipasang lagi. Kemudian dicek ya untuk screennya. Sebelum kunci kontak on, ini kita cek apakah ada screen yang putus. Nah di sini saya ambil dulu multitester ya. Oh ya, saya gunakan aja test pen ya, test pen DC. Multitester juga boleh, test pen DC juga boleh. Nanti ini salah satunya kita masukkan ke ground. Ini bisa main aki atau rangka juga boleh. Saya simpan aja di main aki seperti ini. Kemudian kita cek ya untuk screen yang 25 ampere. Ini ada di sebelahnya, ada, berarti tidak putus. Ini screen 10 ampere yang sebelah kiri. Kita cek juga aman, ini juga aman, ini aman. Sebelah sini kita cek dulu. Oh ini belum hidup ya, karena kunci kotak dalam posisi off ya. Nah berarti aman ya. Sekarang kita on kan untuk kunci kotaknya. Teman-teman lihat di bagian speedo ya. Jadi kalau ECU asli biasanya itu indikator normal ya, indikator engine-nya itu milnya menyala kemudian mati. Nah itu menyala kemudian mati. Jadi berarti ini sudah kelistrikan sudah kembali on. Kita cek untuk klakson dulu. Wah normal ya. Sekarang kita cek untuk bagian spring. Nah, spring yang 10 ampere sini. Ini sudah ada. Ini juga ada. Ini ada normal. Sini kita cek ya sebelahnya, ini normal, ini juga ada, sini juga ada ya. Berarti dipastikan untuk screen sudah normal, ada, belum putus ya. Oh ya syaratnya semua aksesoris yang sebelumnya terpasang itu kita lepas dulu, kita gunakan jalur kabel yang orisinilnya dulu ya. Nanti baru kita cek
untuk bagian yang aksesoris yang lain ya. Kalau konslet tidak usah dipasang lagi ya. Nah sekarang kita tes dulu untuk nyalakan, coba starter. Oke ya, alhamdulillah motor sudah normal, kembali nyala. Ini kita biarkan dulu bentar. Ini lagi tinggi gasnya, kita tunggu dulu mesin agak panas, nanti dia akan kembali idle normal ya. Jadi ini saya biarkan dulu. Oke, jadi mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kalau untuk pembahasan pembuatan jalur kabel baru untuk penambahan aksesoris atau membuat saklar on off, nah seperti ini, nanti kita bahas di next video saja ya. Jadi ini mau saya rakit dulu, mau saya pasang lagi bodinya, dan juga nanti kabel-kabelnya mau saya atur lagi. Yang untuk aksesoris juga mau saya cek ya. Nanti di next video itu saya akan tunjukkan cara mengecek untuk lampu utamanya. Jadi lampu utamanya itu apakah masih bisa, apakah normal atau tidak ya. Jadi kita tidak langsung pasang di motor, jadi kita gunakan alat di luar motor untuk pengecekannya. Nanti kita bahas di part selanjutnya, karena ini videonya sudah terlalu panjang. Dan juga untuk bagian jalur lampu-lampu belakang, variasinya juga itu kita cek ya. Yang paling penting itu lampu utama dulu ya, nanti akan saya buatkan videonya khusus. Jadi saya akhiri dulu video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.